Baik, selamat siang dan selamat bergabung kembali Bapak dan Ibu dalam rangkaian acara dari IBM Solution Summit 2022 Leading in a Changing World Track 3. Boleh berikan aplaus yang meriah untuk acara kita siang hari ini. Semoga siang hari ini Bapak Ibu semakin semangat ya, setelah tadi mungkin sudah cafe break ya, makin semangat untuk mengikuti berbagai sesi menarik. Dan nantinya akan ada 4 presentasi yang nanti kita akan bahas di panel discussion. Jadi nanti mohon apabila mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi ataupun juga presentasi yang dibawakan, Bapak Ibu bisa terlebih dahulu mungkin menampung berbagai pertanyaannya agar kita nanti bisa diskusikan saat panel discussion. Bagaimana? Sudah semangat Bapak Ibu untuk memulai sesi ini? Aduh, kurang semangat. Saya mau minta semangat ya Bapak Ibu dulu deh. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semua. Mana tepuk tangannya? Baik, langsung saja mempersingkat waktu kita akan segera mulai IBM Solution Summit 2022 Leading in a Changing World Track 3 dengan tema Business Automation. Dan saya akan perkenalkan, saya Mima, senang sekali tentunya bisa menjadi bagian dalam acara ini dan akan menemani Bapak Ibu di track 3 ini. Dan kita akan segera mulai untuk sesi Automate Integration to Improve Application Speed and Quality. Dan ini akan dibawakan oleh Ibu Anissa Arifah Sesyahade. Beliau adalah Business Development for IBM Software PT Astra Grafia Information Technology. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Anissa. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC sudah memberikan saya waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Arifah Sesyahade atau biasa dipanggil Anissa. Saya dari tim Business Development untuk IBM Software dari PT Astra Grafia Information Technology. Oke, mungkin pada siang hari ini terima kasih untuk kesempatannya saya bisa sharing sedikit ya mengenai update teknologi dari salah satu teknologi IBM dengan tema Leading in a Changing World dalam acara IBM Summit 2022. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk bercerita sedikit mengenai perusahaan di mana saya berada, yaitu adalah Astra Grafia Information Technology. Jadi perusahaan kami itu adalah merupakan salah satu cucu perusahaan dari PT Astra International. Lalu kami juga berada di bawah naungan Astra Grafia, PT Astra Grafia Tbk Document Solution fokusnya, kami juga berpartner dengan Fujifilm. Lalu di bawah naungin PT Astra Grafia baru ada kami sebagai Astra Grafia Information Technology atau yang kita biasa dengar dengan AGIT, yaitu adalah fokusnya untuk IT Solution, sementara sister company kami yaitu adalah Aksi untuk Office Solution atau Printing Solution. Kami ada beberapa market fokus yang cukup luas, yaitu yang pertama adalah automotive and manufacturing dan juga distribution, lalu ada government and public sector, selanjutnya ada financial and banking, lalu ada oil, gas and mining, lalu others-nya itu kami juga fokus retail seperti retail, utility, health, transportation dan lain-lain sebagainya, lalu yang terakhir adalah telecommunications. Ya, cukup segitu Bapak Ibu mungkin perkenalan singkatnya. Selanjutnya langsung saja ke materi. Jadi materi yang saya akan bawakan pada hari ini adalah Automate Integrations to Improve Application Speed and Quality. Jadi kata kuncinya itu ada di Automate Integrations. Jadi sepenting apa sih automation integration itu dalam sebuah digital transformasi. Apa jadinya digital transformasi tanpa integration antara aplikasi-aplikasi yang sudah diimplement. Jadi menurut Forbes pada tahun 2019 sebanyak 70% dari proyek digital transformasi itu fail atau gagal hanya karena kurangnya kualitas dari
sistem integrasi atau aplikasi integrasinya. Jadi begitu pentingnya suatu integrasi di dalam suatu project transformation, digital transformation. Kalau tidak, maka akan sangat-sangat berpengaruh bagi automation yang sudah diimplement di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Bayangkan jika hanya satu aplikasi saja atau hanya satu area saja yang di automation, sementara area lain tidak bisa terintegrasi, maka data-data tersebut tidak dapat menjadi data yang insightful atau yang bisa useful bagi bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk itu IBM memiliki solusi, sebenarnya ada solusi end-to-end solution, yaitu namanya adalah IBM Cloud Pak for Integrations, mulai dari API-nya, lalu application integration, hingga data transfernya, itu semua sudah di-provide oleh IBM. Namun, terkadang banyak Ibu dan Bapak atau end user atau dari banyak perusahaan bingung, saya tuh harus mulai dari mana ya? Apakah saya harus mulai end to end semuanya saya implement atau saya harus mulai dari start from small? Dan jika start from small, saya harus mulai dari mana? Nah, itu yang akan saya fokuskan pada hari ini, yaitu adalah untuk application integration. Mungkin nanti akan sedikit menyenggol tentang API management karena memang mereka biasanya selalu sepasang, tapi akan lebih fokusnya lagi ke application integration untuk start from small dari journey integration yang bisa Bapak dan Ibu implement. Nah, sedikit tentang application integration, apa sih key value atau kelebihan dari application integration yang dimiliki oleh IBM? Yang pertama adalah connect. Jadi application integration atau IBM itu menyebutnya dengan App Connect, nama produknya. Jadi App Connect IBM itu sudah memiliki pre-built connector yang ada ratusan, lalu jadi bisa terkoneksi secara maksimal dengan aplikasi-aplikasi atau database ataupun ERP ataupun CRM dan apapun itu yang sudah ada di environment Bapak dan Ibu sekalian, baik itu on-premise maupun SaaS seperti itu. Jadi tidak perlu berpikir lagi mengenai apakah ini bisa terkoneksi dengan aplikasi existing saya, apakah ini bisa terkoneksi dengan database existing saya, dengan environment saya, itu tidak perlu difikirkan lagi karena konektornya ini sudah universal dari App Connect itu sendiri. Sehingga Bapak dan Ibu bisa fokus ke bisnis logic dari integrationnya itu sendiri. Lalu transform, jadi setelah ini mungkin akan ada slide di mana IBM App Connect ini terbukti sangat cepat untuk mentransformasi data sesuai dengan kebutuhan bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Jadi misalnya antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya membutuhkan format data yang berbeda. Nah, IBM App Connect ini dapat dengan cepat merubah data format sesuai dengan kebutuhan aplikasi N, mungkin semisal di dashboard butuh data dalam format tertentu, itu dengan bantuan AI dapat dengan mudah dirubah dan dengan sangat cepat bisa dirubah. Lalu native testnya juga, ini apa bisa dikembalikan? Ya, mungkin bisa saya lanjut tadi native test. Jadi untuk application integration ini atau produk dari IBM App Connect ini sendiri bisa capable untuk agile test driven bagi para development experts. Jadi sangat fleksibel karena sudah bisa mengadopsi agile test driven. Lalu untuk di deploy-nya pun sangat fleksibel. Jika Ibu dan Bapak lebih prefer on-premise di implementasi sebagai ISB bisa, maupun hybrid atau multi-cloud atau sebagai microservices pun bisa.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan, yaitu menurut Gartner dan Forrester bahwa IBM App Connect ini sudah terbukti sebagai aplikasi integrasi atau integrator antar aplikasi yang sangat mumpuni dan sangat bisa memaksimalkan bisnis dan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi untuk top use cases-nya ini sebenarnya siapa sih yang membutuhkan App Connect ini? Jawabannya adalah semua industri. Kenapa semua industri? Karena zaman sekarang itu semua industri mungkin nggak punya lebih dari satu aplikasi, bahkan mungkin punya lebih dari dua, bahkan mungkin punya puluhan. Seperti yang tadi dibilang oleh Bapak Setiaji di main event atau di main stage tadi pas pagi-pagi, khususnya untuk healthcare, bahwa sudah ada lebih dari 70 aplikasi dan 50 aplikasi di tiap puskesmas dan rumah sakit yang perlu diintegrasikan. Bahkan ya, oleh karena itu sangat dibutuhkan aplikasi integrasi ini. Ya, langsung saja kita ke salah satu contoh use case, yaitu mungkin dari financial industry. Ya, kita tahu dulu itu financial industry ada namanya sistem closed banking, ya, di mana bank itu keep hold of its customer financial data gitu. Dan aksesnya itu sangat limited untuk orang-orang atau untuk third party bisa menggunakan data customer untuk lebih di enrich lagi penggunaannya, untuk dimaksimalkan lagi penggunaannya. Namun saat ini dengan open banking system dan bisa juga dibantu oleh IBM App Connect, maka ini sangat memudahkan baik dari sisi bank ataupun dari sisi retailer maupun customer. Customer bisa dengan mudah bertransaksi, khususnya jika transaksi ini adalah transaksi online ya, tidak lagi memerlukan kartu, hanya dengan online saja maka melakukan pembayaran itu bisa di-provide. Lalu bagi banking juga bermanfaat untuk meminimalisir penggunaan kartu sehingga bisa menurunkan kos pembuatan kartu, dan retailer juga bisa dengan mudah bertransaksi dengan customernya dan mengakses API dari data dari bank tersebut untuk mengakses data customer dan melakukan pembayaran online purchasing. Lalu dari insurance provider gitu ya misalnya, atau misalnya dari loan provider, tadi juga berhubungan dengan materinya Bu Sinta untuk peminjaman gitu ya. Jadi dari insurance provider ini biasanya kesulitan untuk mengumpulkan data financial profile dari customer yang mengajukan insurance atau mengajukan misalkan pinjaman gitu ya. Jadi dengan App Connect ini juga bisa dibantu untuk selama ada consent dari customer, dibantu untuk mengumpulkan informasi-informasi dari bank-bank yang berhubungan dengan customer tersebut, sehingga bisa lebih mudah untuk membuat customer risk profile, apakah ini akan disetujui atau tidak. Begitu juga dengan insurance. Lalu untuk use case selanjutnya mungkin bisa berhubungan juga adalah manufacture, karena manufacture itu nggak cuma software, namun juga ada beberapa equipment yang harus di maintenance gitu ya. Ini adalah beberapa key challenges dari manufacture, yaitu untuk operation dan maintenance cost reductions misalnya, lalu untuk predict downtime dari equipment tersebut, atau untuk memenuhi kebutuhan supply chain dan lain-lain sebagainya. Memang Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan application integration ini tidak menyelesaikan kebutuhan ini, namun jika tidak ada application integration, kebutuhan ini tidak akan secara maksimal bisa terpenuhi. Kenapa? Karena lagi-lagi integrasi antar data itu sangat diperlukan. Misalnya untuk operation dan maintenance cost reductions gitu ya. Mungkin yang diperlukan adalah asset management, tapi
tidak hanya aset manajemen, tapi juga ada banyak data-data lain dari database-database yang perlu dikombinasikan, dan bagaimana cara mengkombinasikannya itu adalah dengan application integration ini. Jadi kalau kita bisa lihat nih ada sebuah flowchart atau ada sebuah bisnis proses gitu ya. Kita tahu di dalam sebuah produk manufacture sekarang itu misalnya air minum selalu ada QR code untuk kita bisa scan gitu. Nah dari QR code ini para pelanggan bisa mendapatkan misalnya informasi mengenai expiring date, lalu kode produksi, apakah produk ini merupakan produk yang original atau yang asli, atau misalkan mungkin produknya palsu gitu ternyata. Dan ini juga bisa diarahkan ke website dari perusahaan manufacturer tersebut untuk customer bisa mengisikan feedback mengenai produk tersebut. Nah, ini adalah kesempatan bagus bagi perusahaan untuk bisa menggunakan data-data dari customer tersebut untuk keperluan marketing. Jadi, apa saja yang perlu dikembangkan dari produk tersebut, lalu bisa menghubungkan data-data tersebut baik dari head office maupun ke plan office atau office untuk manufacturernya sendiri. Ya, ini adalah sedikit saja singkat. Kurang lebihnya sama, jadi untuk API atau App Connect ini adalah berfungsi untuk lebih ke menghubungkan antara data-data agar bisa digunakan secara maksimal oleh perusahaan untuk melihat KPI, misalnya untuk reduce downtime dan melihat data yang diinginkan secara near real time, lalu untuk bisa juga secara operasionalnya menambahkan aplikasi secara cepat, mengintegrasikan aplikasi secara cepat, dan meremove atau menghilangkan kompleksnya integrasi, karena integrasi yang mungkin sebelumnya itu masih dilakukan secara manual, tapi sekarang jika dengan App Connect bisa dengan secara maksimal dan secara otomatis near real time bisa diintegrasikan. Lalu untuk industry references kita di automation, kami ada di Astra Group, Insurance Services dan Banking Services juga. Ya, dan akhirnya karena waktunya juga sudah habis, jadi jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditampung dulu. Ini ada beberapa informasi kontak dari saya, ada email dan nomor telepon juga, kami juga ada buka booth di luar. Dan akhir kata mungkin kata penutupnya adalah memang integration itu sepertinya jarang dilihat, tapi sebenarnya dia adalah key value keberhasilan dari proyek digital transformasi. Maka mohon dipastikan bahwa proyek digital transformasi Bapak Ibu semua sangat memikirkan mengenai integrasi apa dan apa yang harus dicapai dari integrasi tersebut. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk Ibu Anissa Arifah Syesha Sahade yang sudah berbagi bersama dengan kita dari tentunya PT Astra Grafia Information Technology. Kita akan lanjutkan untuk sesi yang kedua, namun sebelumnya kembali saya perlu menginformasikan Bapak dan Ibu nantinya apabila ada pertanyaan terkait dengan materi yang dibawakan, Bapak Ibu dapat terlebih dahulu mungkin menambungnya dengan mencatatnya di kertas yang sudah kami sediakan, sehingga nanti saat panel discussion kita bisa bahas bersama lebih dalam lagi. Dan baik, kita akan segera lanjutkan untuk sesi yang kedua ini dengan topiknya yaitu Better Enterprise Observability to Manage Modern Application with Instana. Dan saya akan undang Bapak Arifin Ritonga selaku Pre-Sales Engineer PT Infracom Technology. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Arifin. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan diri ya untuk hadir ke acara kita hari ini. Masih semangat ya? Kalau saya sih sudah lapar ya dari tadi. Oke, perkenalkan nama saya Arifin Ritonga, biasa sih dipanggil Pintong ya, panjang ceritanya. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang salah satu solusi dari IBM, terutama di fokusnya di IEOps, yaitu sebentar.
better enterprise observability to manage modern application with Instana. Saya ingin memulai dulu ya dengan challenge atau tantangan yang saya yakin sih kita semua yang di sini tuh sudah cukup familiar ya, terutama yang bekerja di area application atau infrastruktur manajemen seperti itu. Yang pertama kita menyadari ya, semakin kompleksnya environment kita. Saya dari generasi lama ya, yang dulu yang masih bermetal gitu, kalau nginstal server ya server fisik gitu. Sekarang itu anak-anak baru, yang mungkin di sini juga anak-anak muda sekarang itu sudah datang dengan teknologi-teknologi yang waktu awalnya itu saya pikir sangat ajaib gitu. Bagaimana saya belajar VMware, salah ya, ntar di blacklist ntar. Saya belajar virtual machine, kemudian sekarang muncul teknologi Kubernetes gitu. Jadi kalau dulu tools-tools yang kita gunakan untuk memonitor environment kita, apakah di data center kita sendiri itu cukup simpel gitu. Stack-nya masih sedikit gitu. Tapi sekarang dengan teknologi-teknologi baru tadi itu semakin banyak silo-silo yang harus kita pelajari seperti itu ya. Misalnya seperti ini, ada aplikasi yang sebagian terinstall di cloud, sebagian ada di on-prem saya gitu. Atau mungkin front end untuk end usernya itu ada di cloud tapi database-nya ada di data center saya gitu. Bagaimana saya memonitornya? Bagaimana saya tahu kalau ada isu performance gitu? Nah biasanya produk-produk seperti ini mereka membawa tools monitoring atau manajemen tersendiri. Misalnya di public cloud A, mereka punya tools untuk memonitor Kubernetes-nya. Itu akan berbeda dengan Kubernetes yang saya install di lokal misalnya seperti itu. Perlu nanti nambah lagi tools-tools untuk memonitor di sisi infrastrukturnya. Apakah server, network, dan segala macam. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah cost-nya, yang secara teori harusnya transparan ya dengan teknologi cloud gitu. Tapi kadang menjadi bumerang juga buat kita. Apalagi untuk solusi-solusi baru yang kita belum dapat gambaran, solusi saya ini atau aplikasi saya ini requirement-nya seperti apa sih gitu. Kalau saya install VM atau server, berapa sih CPU-nya, berapa sih memorinya, berapa sih disknya. Yang biasa kita lakukan itu adalah menebak-nebak dulu. Oh kayaknya kalau saya set CPU-nya 4, RAM-nya 16 GB cukup nih. Terus kita running well gitu, response time-nya bagus, CPU size-nya rendah seperti itu. Oke, semuanya oke. Tapi ternyata aplikasi ini sebenarnya bisa kita deploy di environment yang lebih kecil gitu. Nah ini kalau konteksnya di cloud, ini akan diterjemahkan ke cost gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita deploy dengan efektif di resource yang lebih kecil, tapi kita kasih gede karena takut isu performance, itu diterjemahkan di akhir bulan menjadi cost untuk kita. Atau misalnya saya ada customer, waktu itu kita set up environment mereka untuk testing di cloud. Kita set up VM-nya running well, setelah selesai testing sekitar seminggu, kita matikan VM-nya. Tapi ada yang dilupakan gitu. Storage-nya nggak di-delete. Ternyata begitu muncul tagihan akhir bulan, storage-nya ini juga muncul tagihannya seperti itu. Itu hal-hal yang harus kita pertimbangkan di teknologi-teknologi baru sekarang, platform itu. Kemudian tantangan yang ketiga adalah masih terkait dengan yang tadi, munculnya teknologi-teknologi tadi itu, silo-silo knowledge itu sekarang sangat jelas kelihatan gitu. Teman-teman yang mungkin dari generasi old gitu, atau kalau yang diberita sekarang squad lama gitu, benar ya Pak? Jadi kita yang squad lama gitu, mungkin agak alergi gitu untuk mempelajari teknologi baru. Ini akan menjadi isu misalnya kalau ada problem, cuma ada tim tertentu yang menguasai tools ini gitu. Mesti dicari orangnya, mungkin orangnya lagi liburan, lagi cuti, harus dicari gitu. Karena cuma dia menguasai tools ini untuk troubleshooting seperti itu, root cause analysis. Cuma tim tertentu yang mau tahu. Atau misalnya saya punya customer juga nih, saya tidak akan sebutkan namanya, tapi di financial services, setiap kali ada problem, semua vendor, semua divisi internal dia yang terkait dengan aplikasi itu disuruh datang ke kantornya. Semua datang dulu, kemudian dikasih tahu ada isu A, B, C, waktunya sekian lama gitu, dikasih rentang waktunya, semua orang disuruh collect log. Coba cari lognya ada error nggak di tempat lu. Itu akan sangat menghabiskan waktu gitu. Padahal
belum tentu komponen kita yang menjadi sumber masalahnya gitu loh. Tapi semua harus dikumpulkan, semua harus present error apa yang muncul di tempat dia gitu. Padahal itu belum tentu sumber masalahnya. Nah, sekarang ya dengan semua going digital ya seperti tadi kata Pak Setiaji gitu. Nah, kalau organisasi mau berkembang lebih cepat lagi, hal-hal seperti tadi itu harus kita bisa atasi dengan lebih efektif dan lebih baik lagi. Nah, solusinya yang paling tepat pada saat ini kita anggap adalah dengan solusi manajemen yang di-enable oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke, nah di produk familinya IBM yang ingin saya share hari ini ada 3. Yang pertama adalah Instana, kemudian Turbonomics, dan yang ketiga adalah Watson AI Ops. Instana itu apa? Instana itu adalah tools observability. Sebenarnya sudah cukup lama ya dia bermain di teknologi ini, mulai 2015 kalau saya tidak salah, tapi baru diakuisisi oleh IBM sekitar 2020 ya. Pada basicnya, pada dasarnya Instana ini adalah tools observability. Apa sih bedanya tools observability dengan tools monitoring gitu? Dengan tools monitoring tradisional yang kita punya, informasi yang kita dapat dari sistem yang kita monitor atau manage itu sangat basic gitu. Misalnya kita cuma tahu CPU usage-nya sekian, memory usage-nya sekian, server saya mati, server saya nyala gitu, atau port tertentu di server bisa diakses atau tidak bisa diakses. Itu biasanya yang dikeluarkan oleh tools monitoring. Tapi itu tidak memberikan kita insight atau wawasan sebenarnya apa yang terjadi dengan solusi saya. Bisa jadi servernya up, tapi aplikasinya nggak bisa diakses gitu kan. Atau servernya bisa diakses, aplikasinya bisa diakses, tapi respon time-nya sangat jelek gitu. Ada paradigma yang menurut saya perlu kita improve ya. Paradigma cara kita mengukur quality of service dari aplikasi atau solusi. Kalau dulu itu ukurannya selalu uptime. Uptime-nya dari mana gitu. Kalau orang server ya server gua up gitu. Kalau orang network ya bisa gua akses servernya. Orang aplikasi servisnya naik gitu. Tapi bagaimana quality of service-nya seperti tadi yang saya sampaikan. Apakah response time-nya baik? Apakah error rate-nya tinggi gitu. Itu yang tidak bisa kita dapatkan dari tools monitoring yang biasa gitu. Nah, dengan tools observability seperti Instana, komponen-komponen kita yang ada di data center itu, dia menempatkan setiap komponennya itu, apakah aplikasi, server, device network, dia menempatkannya ke dalam satu konteks. Oh, aplikasi A saya ini platformnya adalah misalnya saya running pakai Node.js. Node.js ini running di mana? Running di Kubernetes. Portnya ada berapa? Kemudian Kubernetes ini terinstall di VM atau di cloud. Terus status worker node-nya seperti apa? Nah, si tool seperti Instana dia akan memberikan kita konteks itu. Dan yang lebih penting lagi, konteksnya itu terkoneksi gitu loh. Bukan cuman dari sisi perspektif kita melihat hierarki aplikasinya, tapi dia juga memberikan kita insight bagaimana aplikasi saya ini berinteraksi dengan aplikasi lain. Misalnya aplikasi contoh misalnya ya aplikasi e-commerce gitu. Setiap kali pelanggan misalnya melakukan pembayaran dia harus memanggil servis ke bank misalnya seperti itu. Bagaimana respon time-nya gitu? Error rate-nya seperti apa? Nah, itu tidak akan bisa dilakukan oleh tools monitoring biasa. Tapi dengan Instana, itu kita bisa dapatkan insight-nya dengan lebih mudah. Dan yang lebih menarik lagi sebenarnya, begitu kita install Instana, mapping tadi yang saya ceritakan, itu otomatis dilakukan oleh Instana. Jadi kita install agent-nya, kemudian kalau di atasnya ada komponen misalnya database atau web services, dia akan otomatis mendiscover itu, kemudian dia melihat aplikasi saya ini call ke IP mana aja sih, endpoint-nya di sana apa, respon time-nya seperti apa. Itu bisa dibantu oleh Instana seperti itu. Nah, solusi yang kedua adalah Turbonomic. Nah, kalau Instana tadi adalah Application Performance Monitoring. Nah, Turbonomics ini adalah ARM namanya, Application Resource Management. Ini mungkin di market ya masih sedikit ya pemainnya ya. Apa yang dilakukan ARM adalah dia membantu kita mengotomasi kalau ada mitigasi yang perlu kita lakukan terhadap infrastruktur kita. Contoh misalnya seperti ini,
saya punya aplikasi running di atas Kubernetes dengan 3 worker node misalnya. Misalnya pas hari gajian ya, ini payroll ya, ini kejadian buat kita semua mungkin cukup familiar ya. Pada hari gajian sekitar jam 10, pasti service-nya naik gitu, spike. Kenapa spike? Karena banyak pencet refresh, cek saldo, gajinya udah masuk belum gitu kan. Saya pikir cukup familiar gitu. Nah yang biasa dilakukan apa? Biasanya kita disuruh standby. Coba cek CPU usage-nya. Ntar pas jam 10 orang udah mulai refresh tuh, udah mau makan siang, gajinya udah masuk belum? Yang dilakukan apa? Biasanya itu kita jagain gitu, kayak jaga lilin lah ya. Kalau cerita-cerita zaman lalu, ada yang tertawa juga mungkin, ya sama kita berarti, penderitaan kita sama ya. Jaga lilin gitu. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menunggu sampai dia error, kalau perlu scale up atau scale out, baru dilakukan secara manual gitu. Nah dengan Turbonomics, yang pertama kita bisa melakukan otomasi itu. Jadi kita bisa set misalnya kalau CPU usage-nya sudah 80%, saya akan menjalankan playbook tertentu, misalnya contoh kasus tadi, saya akan menambahkan worker node-nya gitu, secara otomatis. Itu akan dilakukan oleh si Turbonomics-nya gitu. Atau misalnya seperti ini, saya punya beberapa VM yang serve aplikasi yang sama gitu. Begitu ada aplikasinya yang mengalami memory congestion, kita bisa melakukan otomatis untuk spin up virtual machine yang baru seperti itu ya. Nah itu kita bisa kita lakukan dengan threshold tertentu, atau yang paling menarik kalau kita kombinasikan dengan Instana. Jadi begitu Instana mendeteksi misalnya tadi ya, error rate-nya sudah sekian persen, maka si Turbonomics akan melakukan remediasi. Oh ini error rate aplikasi ini, wah udah cukup tinggi nih sekian persen. Saya perlu menambahkan worker node gitu misalnya. Itu bisa dilakukan secara otomatis oleh Turbonomics. Ada konektornya dengan Instana gitu. Atau seperti tadi kasus refresh saldo, kita bisa set gitu. Jadi sebelum jam 10, jam 5 pagi, kita set jadwalnya tuh. Si Turbonomics akan menambahkan worker node-nya gitu sebelum orang mencet F5 gitu kan. Sebelum refresh kita sudah tambahkan gitu, kita udah siap-siap seperti itu. Nah itu adalah benefit yang bisa kita dapatkan dengan Turbonomics. Pertanyaannya seperti ini, saya sudah punya IPM nih di kantor saya nih, bos saya udah kontrak gitu kan. Ya saya tahu Instana lebih bagus, tapi bos saya udah kontrak nih. Bisa nggak saya pakai Turbonomics? Bisa, itu bisa dikoneksikan dengan tools tools APM yang mungkin sudah eksis seperti itu. Kemudian yang menarik yang ketiga adalah Watson AI Ops. Ini sebenarnya lebih general ya kemampuan kecerdasan buatannya Watson ini. Jadi kita bisa mengingest event log metrik dari environment kita, apakah dari aplikasi, apakah dari network device, itu bisa ditangkap, kemudian dia melakukan analisa, dia bisa memberikan kita insight, misalnya seperti ini, kelihatannya aplikasi ini 3 bulan lagi akan butuh resource yang lebih gede gitu, atau akan ada kemungkinan error di komponen yang ini nih, service call ini kemungkinan besar akan error gitu. Nah itu bisa kita dapatkan dengan hasil insight-nya dari Watson AI Ops. Nah ini kalau kita kombinasikan yang ketiga ini, secara teori, kita akan punya infrastruktur yang terotomatis, automated infrastruktur gitu. Jadi kalau misalnya kekurangan resource, si Turbonomics akan melakukannya. Kalau misalnya kita butuh sizing gitu misalnya untuk 3 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, si Turbonomics bisa memberikan insight untuk itu. Semua solusi ini bisa kita deploy apakah di on-prem, di data center kita, di private cloud, di public cloud, ataupun hybrid seperti itu. Karena kita semua sudah lapar ya, ini gambarnya kecil-kecil, mungkin saya lihat yang utamanya aja ya. Jadi Instana itu akan sangat membantu kita, pertama di BizOps, bagaimana kita melakukan keputusan bisnis gitu. Misalnya kalau saya perlu misalnya solusi saya ini kelihatannya perlu diimprove gitu, itu bisa membantu dari insight-insight yang kita dapatkan dari Instana. Kemudian tentu DevOps itu perlu feedback terus-menerus dari monitoring, perlu kemudian terutama yang IT Ops ya. Tadi saya sudah ceritakan kemampuan Instana untuk melakukan auto discovery,
dan memberikan kita konteks terhadap aplikasi kita. Jadi begitu kita install agentnya, dia tahu dia terkoneksi kemana saja, dia terinstall di mana aplikasi ini, dia pakai misalnya framework apa, connect ke database apa, kemudian usage-nya seperti apa. Itu secara otomatis akan dilakukan oleh si instananya. Kemudian yang penting adalah ini yang tadi kemampuannya itu dilihat dari perspektif aplikasi. Jadi udah beda cerita dengan uptime-nya versi infrastruktur gitu. Servernya up tapi aplikasi nggak bisa diakses gitu. Jadi ini melihatnya adalah dari quality of service aplikasinya gitu. Kemudian seperti tadi saya ceritakan akan sangat membantu kita untuk root cause analysis ataupun misalnya melakukan prediksi atau planning ke depan gitu. Dari sisi teknologi cukup komprehensif, sekitar 250 lebih teknologinya sudah bisa disupport. Misalnya dari framework development, aplikasi berbasis Java, .NET, PHP juga disupport, kemudian messaging, Kafka, RabbitMQ, kemudian tentu IBM Technologies pasti disupport ya, dan kemudian database yang banyak dipakai di market saat ini. Kemudian dari sisi platform, support untuk monitoring aplikasi yang terinstall di mobile device, Android, iOS, dia bisa mengukur, memonitor performance-nya. Kemudian di public cloud provider support, di platform-platform Kubernetes juga disupport, dan yang terakhir mungkin APM lain itu tidak akan mendukung, saya mesti cek lagi, tapi kemarin saya cek ya, tidak mendukung untuk monitoring performance mainframe gitu, baru Instana yang officially support. Ini adalah Magic Quadrant dari Gartner yang terakhir, Juni 2022. Nah, seperti kita lihat, Instana ada di kuadran leader. Nah, ada yang menarik nih komentarnya dari Gartner. Instana IPM itu difokuskan untuk monitoring aplikasi-aplikasi yang running di atas modern infrastruktur seperti itu. Apakah dia hybrid cloud atau yang berbasis kontainerisasi seperti itu. Jadi bisa kita lihat Instana ini bukan kaleng-kaleng kata orang Medan ya. Dia secara capability sudah oke seperti itu. Klikernya juga lapar. Oke. Turbonomics, kalau tadi kita lihat platform yang disupport oleh Instana, ini platform yang disupport oleh Turbonomics. Ini juga cukup komprehensif, mulai dari network device, storage, compute, virtualization, sampai dengan aplikasi disupport oleh si Turbonomics. Dia bisa integrasi ke APM. Nah, inilah yang membedakan si Turbonomics dengan yang lain seperti itu. Ini saya akan cepat ya, saya takut udah mengambil waktu terlalu lama. Ini salah satu screenshot konsolnya Turbonomics gitu. Jadi di sini kita bisa melihat hierarki aplikasi, dia running di mana. Di situ ada yang merah dan kuning. Ya kalau merah dia perlu urgent perhatian gitu. Nah, yang menarik adalah dia memberikan kita rekomendasi apa remediasinya gitu. Apakah saya scale up atau misalnya memindahkan VM, bisa seperti itu, bisa kita lakukan. Nah, yang kita dapatkan adalah benefitnya. Jadi kita tahu mau sizing yang benar itu seperti apa sih gitu. Sizing yang efisien tanpa mengganggu performance. Sizing yang cost efisien gitu. Terus kita bisa juga tahu placement aplikasi kita di mana yang lebih baik gitu. Dan membantu kita untuk scaling atau misalnya capacity planning di masa depan. Ini beberapa benefit value point yang didapatkan customer kita. Yang pertama, lebih cepat untuk troubleshooting. Ada istilah di sini MTTD, mean time to detect, ada juga yang menyebutnya MTTI, mean time to identify, adalah waktu yang kita butuhkan untuk mengidentifikasi yang mana sih sebenarnya problemnya. Nah, itu bisa membantu kita juga untuk resolve problem tersebut. Nah, kalau kita lihat menarik, saya ambil salah satu contoh, Macmillan itu publisher, perusahaan penerbit ya. Mereka berhasil menurunkan waktu untuk solving problem sampai 67%. Kalau menurut saya itu sangat luar biasa ya. Kemudian yang kedua value point-nya adalah kita bisa meningkatkan availability maupun quality of service aplikasi kita. Kemudian yang ketiga increase operational efficiency karena kita bisa melakukan semua itu pakai tools yang sama gitu dari Instana maupun Turbonomics. Yang keempat dengan yang tadi
kita bisa menjaga sistem kita, produktivitas kita juga akan semakin baik. Dan yang terakhir adalah kita membantu untuk mengefisienkan cost dan spending kita seperti itu. Ini slide saya yang terakhir ya. Apa sih yang membedakan solusi IBM IEOps gitu dengan yang lain? Yang pertama adalah sangat membantu kita untuk melakukan keputusan, mengambil keputusan dengan insight dari informan kita yang real time. Kita bisa set sampai 1 detik sampling datanya. Itu membuat kita bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan dalam waktu yang lebih tepat seperti itu. Yang kedua adalah kita bisa mengalokasi resource kita itu dengan lebih cerdas gitu ya. Jadi tanpa guesstimating kita bisa tahu aplikasi saya butuh berapa sih untuk quality of service tertentu. Dan yang ketiga adalah membantu kita untuk melakukan prediksi scale di masa depan ataupun potensial isu yang akan terjadi dengan Watson IEOps. Saya pikir itu dari saya. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat buat teman-teman. PT Infrakom Teknologi ada di booth yang ke-19 di sudut, nanti kita bisa diskusi di sana. Dan kemudian ada demo Instana juga yang bisa kita coba-coba. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bapak Arifin Ritonga. Dan mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan untuk presentasi yang ketiga. Ini dengan temanya yaitu Boost Efficiency with Business Automation yang akan dibawakan oleh Bapak Hermanto, Managing Consultant Pre-Sales selaku IBS PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Hermanto. Oke, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi tentang bisnis automation ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Ada kadal makan soto, salam kenal, nama saya Hermanto. Ya temanya sekitar kuliner karena saya juga sudah mulai lapar. Oke, saya mulai aja. Ini tema yang akan saya bawakan kali ini, yaitu memboost efficiency with business automation. Apa yang di-boost nanti akan kita bahas di dalam materinya. Nah ini sedikit number fact mengenai Telkom Sigma. Jadi ini adalah visi kami menjadi preferred digital transformation partner, gitu. Lalu misi kami ada 3 ini, fokus kepada service quality, customer engagement, dan long term partnership with enterprises. Gitu. Jadi kami ada lebih dari 500 customer, lebih dari 2.000 karyawan, market share kami lebih dari 8%, dan ini adalah market share untuk IT service, cloud, dan digital solution di market. Ini Telkom Sigma memegang sekitar 20%. Nah, per tahun ini kami sudah naik status, tadinya cucunya Telkom, sekarang kami menjadi anak langsung dari Telkom Indonesia. Begitu. Ini ada kantor kami, ada Jakarta, Serpong, Sentul, Surabaya, dan di Bali. Gitu. Untuk di Serpong, Sentul, dan Surabaya itu adalah data center kami. Mungkin sekian sekilas mengenai Telkom Sigma. Saya langsung jump ke pain point. Jadi dari solusi yang kami bawakan itu kan berawal semua dari pain point customer, itu ya. Nah, ini mengenai business automation, ini pain point yang kami hadapi. Pertama mulai dari seratusan sampai ribuan dokumen yang perlu diproses per hari, gitu ya. Nah akibatnya apa? Semakin banyak dokumen yang diproses, resiko akan terjadinya error data input semakin besar, gitu. Nah, semakin banyak data input error akan mendapat komplain dari vendor. Ini prosesnya lama banget, gitu, karena berulang-ulang, salah lagi, cek lagi, salah lagi, input lagi, gitu. Nah, efeknya juga ke internal adalah overload test kepada masing-masing resource yang mengerjakan dokumen tersebut. Jadi satu orang itu biasanya hanya mengerjakan 50, begitu tambah load itu bisa 100 satu orang per hari.
Nah itu sudah berefek ke poin yang kedua. Begitu load bertambah, kemungkinan input error itu semakin tinggi. Nah, di sini adalah solusi yang kami hadirkan untuk pain point tersebut. Ini adalah kasusnya dalam hal ini invoice entry, jadi pemrosesan invoice dari vendor-vendor di company tersebut, gitu ya. Nah, secara garis besar, solusi ini melibatkan 3 platform IBM. Pertama adalah ECM, yaitu FileNet. Ini. Nah ini ECM, lalu berikutnya ada di RPA, yaitu untuk robotic processingnya. Ketiga adalah di data capture atau di OCR, gitu ya. Nah, seperti apa prosesnya, yaitu mulai dari poin 1, vendor mengirimkan mengirimkan invoice via email, yaitu PDF dokumen. Kemudian RPA, ini RPA mulai berfungsi, yaitu dia login ke email terkait, dia download attachment-nya, dia store dokumen tersebut di ECM, lalu memanggil fungsi OCR untuk menggrab value di dokumen tersebut. Dalam hal ini value invoice, gitu ya. Mulai dari nomor kontrak, nilai invoice-nya berapa, dari PT mana gitu. Berikutnya dokumen tersebut masuk ke ECM, di indexing dan di grouping. Lalu berikutnya si RPA meng-call OCR, dalam hal ini data cap. Untuk menginterpret invoice tersebut, berikutnya value yang dibutuhkan itu dipas ke next step. Dalam hal ini next step-nya yang terakhir yaitu kembali ke RPA. Ini anggaplah bot kedua gitu ya, ini bot pertama, ini bot kedua. Nah berlanjutnya RPA apa? Setelah mendapatkan data invoice dari hasil capture OCR, RPA ini login ke invoice system. Lalu menginput invoice data sesuai PDF tadi, sesuai data dari OCR. Kemudian mengcompare data invoice terhadap kontrak. Nah, proses ini yang terakhir ini, poin ini biasa takes time. Karena kita harus compare satu persatu value-nya tuh. Nah, ini adalah benefit-nya setelah proses tersebut, solusi tersebut diimplement. Sebelumnya masih menggunakan dokumen fisik. Setelah implementasi FileNet, dokumen tersebut berubah menjadi dokumen digital. Gitu ya. Lalu nextnya manual input value. Jadi sebelumnya data-data invoice itu dimasukkan secara manual, di-download manual, lalu dibaca manual oleh human, di-input ke invoice system. Berikutnya udah automatic karena menggunakan OCR, menggunakan data cap itu langsung di-capture datanya. Lalu prone for human error. Jadi sangat rentan human error yang seperti tadi karena loadnya banyak, datanya sangat banyak gitu ya. Ini near zero errors gitu, bukan zero ya, karena kalau zero itu benar-benar perfect, tidak ada kesalahan sama sekali. Kemungkinan error masih ada, tetapi sangat kecil karena semua di cross check kembali divalidasi oleh human. Hasil capture dari OCR tadi dari data cap itu kembali divalidasi oleh si operator. Berikutnya adalah dari slow process menjadi rapid. Nah ini slow ke rapidnya nanti di slide berikutnya. Kita hitung gitu ya, kita buktikan apakah benar menjadi lebih cepat. Lalu seberapa jauh, seberapa persentasenya cepatnya. Lalu dari low productivity menjadi increase. Ya karena awalnya hanya bisa memproses 50 dokumen per hari misalnya, itu pun sudah termasuk lembur. Dengan implementasi business automation itu bisa berkali-kali lipat dokumen yang diproses per hari. Lalu yang terakhir awalnya dari expensive operational cost menjadi di-reduce. Kenapa? Karena begitu load bertambah ada kebutuhan untuk penambahan resource, penambahan tenaga kerja untuk mengakomodasi penambahan pemrosesan dokumen. Gitu. Selain cost, itu time juga, karena si tenaga baru ini perlu di training juga kan. Nggak bisa tiba-tiba nih kerjakan ini, nggak bisa. Dia harus di training dulu, itu butuh waktu gitu. Sampai mereka mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah dengan ini enggak, karena kita hanya menghadirkan bot, kurang ya sudah tinggal tambah bot aja. Bot inilah yang akan mengerjakan si pekerjaan human ini. Nah ini adalah hitung-hitungan yang tadi.
lebih cepat atau enggaknya, lalu reduce operasionalnya, ini hitung-hitungannya. Operational impact-nya ini kita bagi jadi 3 aplikasi, mulai dari email, finance system sampai ke folder sharing gitu ya. Nah, di sini ke sistem email misalnya, download email attachment itu kalau dilakukan oleh operator human itu anggaplah 2 menit gitu ya. Anggaplah 2 menit. Dengan RPA hanya membutuhkan waktu sekitar 15 detik. Gitu. Nextnya ke finance system, input value from docs, maksudnya docs itu invoice yang tadi yang dikirim. Di input manual itu sekitar 3 menit lah, taruhlah 3 menit gitu ya. Mungkin bisa lebih lama nih karena biasanya banyak sekali datanya. Dengan RPA itu cukup 30 detik. Gitu. Oke. Nextnya masih di finance system, itu mendownload kontrak. Dokumen kontrak yang tersimpan di sana itu sekitar 1 menit kalau human. Kalau robotik itu cukup sekitar 15 detik aja. Oke, next. Yang terakhir itu adalah di database atau folder. Yang dilakukan adalah actionnya mengcompare antara data invoice dengan data kontrak. Nah ini tadi saya sebut di awal, itu kalau human itu text time anggaplah paling cepat 30 menit. Mungkin bisa lebih gitu ya, sekitar 40-45 menit. Per satu dokumen ini ya, kita bicara satu dokumen. Dengan RPA, proses comparing ini cukup memakan waktu 3 menit. Which is 1/10-nya. Gitu. Nah, kalau di total, mulai dari akses email sampai ke comparing invoice data, human itu text time 30 menit. Gitu ya. 36, 2 plus 3 plus 1 plus 30, 36 menit. Untuk RPA, 15, 30, 15 plus 3 menit, total hanya memakan waktu 4 menit. Oke. Jika kita summary per annual per tahun, itu text time sekitar 153 jam per tahun. Ya, untuk proses satu dokumen nih, setiap hari ini saya anggap waktunya 255 hari kerja per tahun. Dengan RPA, itu total hanya memakan waktu 17 jam saja. Gitu. Time savingnya sekitar 136 jam per tahun per dokumen. Gitu ya. Nah, jadi berapa kali? Kalau dihitung itu sekitar 8 kali optimize operational cost, dan ya bisa dikatakan zero error lah kalau RPA. Gitu ya, kecuali sistemnya yang error. Gitu. Nah, ini adalah referensi customer kami yang sudah mengimplement solusi business automation, ada dari top 5 largest energy company, which is salah satu BUMN energi terbesar di Indonesia. Lalu dari kementerian dan lembaga negara, baik lembaga keuangan maupun sebagai regulator. Lalu juga ada dari insurance. Insurance ini memang bukan dalam solusi yang tadi saya sampaikan, tapi di luarnya itu ada BPM, ada ECM, gitu, ada content managementnya. Gitu. Nah ini beberapa customer reference kami. Jadi, nah ini adalah menurut Gartner, Forrester, ada Everest Group, ada IDC tentang platform automationnya IBM. Gitu. Ada leader, ada big metrics untuk RPA-nya, ada major player, ada ranking number 1 menurut IDC. Gitu. Oke. Nah, jadi ini penutup dari saya. Start your automation journey now and feel instant impact for your business. Simply reduce operational cost and increase productivity simultaneously. Ini yang saya maksud tadi, boost-nya apa? Reduce operational cost dan increase productivity pada waktu yang bersamaan. Gitu. Jadi boost-nya ini dua poin ini. Oke. Oke, nextnya jika ada pertanyaan atau tertarik dengan solusi ini bisa menghubungi saya atau nanti kita diskusi di booth kami di depan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hermanto.
Dan berikutnya kita akan masuk untuk sesi keempat sebelum nantinya dilanjutkan dengan panel discussion Bapak dan Ibu. Untuk sesi yang keempat ini akan membahas mengenai connecting legacy OT with modern EAM and APM system, dan ini akan dibawakan oleh Bapak Seno Hardianto selaku CEO dari PT Thalian Infodinamika. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Seno. Tes. Selamat siang Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Seno Hardianto dari perusahaan namanya Thalian Infodinamika ya, for short Thalian, begitu saja. Konteks dari sini adalah suatu produknya IBM yang namanya Maximo. Mungkin tunjuk tangan dulu yang sudah mengenal Maximo. Maximo. Ada beberapa yang tahu Maximo ya, terima kasih. Maximo memang tidak begitu terkenal di dunia IT karena kebanyakan kita bergerak di dunia industrinya. Mesin-mesinnya bersentuhan dengan oli begitu ya, engine-nya gitu ya. Jadi kita melayani industri-industri, pembangkit listrik di Indonesia hampir seluruhnya menggunakan Maximo. Jadi ada di plan-plannya itu pembangkit-pembangkit itu menggunakan Maximo. Nah, Thalian bersama dengan IBM hadir di sana. Pada sore hari ini, belum ya, siang hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana kita menghubungkan, mengotomasi, mengkoneksikan antara istilahnya, gimana ini caranya? Oh nggak bisa. OT, legacy OT dengan modern system. Apa yang disebut legacy OT? OT singkatan dari Operation Technology ya. Kalau kita banyak mendengar kata-kata IoT, sebenarnya itu ada perkawinan dari kata-kata IT dan OT ya, menghubungkan dunia OT dengan IT. Kawan-kawan yang bekerja di control system ya, ada merek-mereknya Omron, Yokogawa, macam-macam itu di dunia OT, control system, PLC gitu ya. Dan kita yang ada di Urang ini banyak kan bekerja di area IT, nah menghubungkan OT dan IT. Tidak hanya begitu, ini OT-nya OT legacy yang sudah ada di pabrik-pabrik itu tahun 80-an, tahun 90-an, ya awal-awal 2000-an, challenging ya. Kalau integrasi antar aplikasi pakai REST API, pakai JSON, teknologinya udah banyak. Tetapi kalau OT dan IT, apa ini kita lihat ya. Oke, saya nambahkan konteks lagi di sini. Maximo ini adalah Enterprise Asset Management, dipakai untuk mengelola aset perusahaan. Di Gartner Magic Quadrant, selalu pojok kanan atas, ujung paling kanan atas 15 tahun berturut-turut. Ya, jadi paling ujung kanan atas ya, saingannya nggak ada. Jadi ini konteksnya. Nah, sekarang Thalian kami membangun sesuatu yang kita sebut adalah Thalian OPC Adapter, mengkonekkan dunia OT dan IT tadi menggunakan OPC adapter, namanya gitu. Kita pelajari sama-sama. Nah, tadi di panel discussion, di mana-mana diceritakan macam-macam tentang aset, equipment, itu being remotely monitored. Ini gimana sih caranya? Oh nggak bisa ya? Oke, anyway. Secara remote bisa, bahkan kulkas ada IP-nya ya, di rumah kita bisa punya smart home gitu ya. Terus kemudian artificial intelligence itu mengubah driving experience-nya ya, automatic car dan gitu ya. Yang ketiga, building, mungkin ruangan ini, building ini akan menjadi smart, operate remotely. Kalau nggak perlu dingin, AC-nya mati sendiri dan sebagainya ya. Nomor 4, aset are connected, terhubung dan predicting their own failure. Peralatan pompa itu sebelum rusak dia tahu sendiri. Mobil-mobil yang modern, mesinnya akan ngasih tahu ke dashboard kalau olinya harus diganti. Tidak lagi dengan model 5.000 km ganti oli. Tapi ntar deh kalau olinya kualitasnya udah jelek, gua kasih tahu lu gitu ya. Mobilnya bilang gitu nih. Ini macam-macam ini. Dan ini ada di aset intensive industry. Industri-industri yang tergantung dengan aset.
hidup matinya perusahaan itu tergantung aset. Pabrik-pabrik banyak sekali ya, yang hidup matinya tergantung aset. Saya ambil lagi contoh pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu hidup matinya perusahaan ya tergantung pembangkitnya. Pembangkitnya batuk-batuk ya perusahaannya batuk-batuk. Pembangkitnya mesinnya, engine-nya itu down, nggak menghasilkan listrik, ya nggak jualan listrik. Namanya dia jualan listrik ya. Banyak sekali aset intensif industri yang ada di Indonesia. Nah, banyak sekali saving-saving yang bisa digunakan, yang bisa dipakai jika otomasi-otomasi tadi itu bisa dilakukan. Ya. IBM mengatakan bahwa digital twin, real-time monitoring, sensor, predictive failure model itu bisa menurunkan 15 sampai 50% operating cost. Kalau Bapak-Bapak tadi mendengarkan Pak Akmal di sesi awal, bagaimana Daihatsu bisa saving menggunakan Maximo, angkanya sama di sini, ya 15 sampai 50%. Yang kedua, tidak hanya reduksi cost, salah satu yang dibicarakan Pak Akmal tadi adalah meningkatkan uptime. Ya, pabrik mobil yang satu hari mau produksi 2.000 mobil, kalau mati satu hari, dia rugi 2.000 mobil. Kalau satu mobil 100 juta rupiah misalkan, 2.000 mobil kali 100 juta rupiah, ngitungnya susah sudah, nolnya banyak banget. Ya, padahal software yang kita jual, services yang kita implementasikan di sana, angkanya nggak sampai segitu. Jadi kalau kita bisa implementasi Maximo ini di industri yang modelnya seperti itu, no question asked, investasinya di software tidak sebanding, kecil sekali dibandingkan dengan manfaatnya. Ya, karena bisa mengurangi potensi kegagalan pabrik yang tadi 2.000 mobil tadi itu. Ya. Increase uptime availability. Nah ini konsepnya mungkin kalau Bapak lihat nanti di websitenya Talian, kita ada tulisan namanya bagaimana kita bisa finding the hidden factory. Tanpa harus membangun pabrik baru, kita bisa menyelamatkan 2.000 mobil sehari. Kalau kita bisa menyelamatkan 2.000 mobil sehari, satu hari saja, seakan-akan kita punya pabrik baru, kapasitasnya 2.000 mobil. Ya. Jadi ini finding the hidden factory. Ambil titik-titik ujung dari pabrik, tapi kita bisa menjual manfaat dari teknologi IT tadi. Ini semua tadi yang saya bicarakan sudah mudah dilakukan kalau modern teknologi. Protokolnya baru, REST API, JSON, PLC-nya tahun ini, gitu ya, baru tahun lalu dibikin. Modern teknologi, konekin pakai RJ45, Ethernet, jalan gitu ya. Tapi kita tidak hidup di dunia utopia atau heaven. Masih banyak peralatan-peralatan yang dibikin dari tahun 90-an, 2000-an, banyak sekali di Indonesia. Ya. Bagaimana solusinya? Kita harus, konsepnya adalah connected operations, menghubungkan data dari data pipeline, baik itu sifatnya adalah sensor, SCADA, public data, third party, termasuk apa? Termasuk data-data weather, ya, data-data cuaca. Kita tahu bahwa weather.com juga part of IBM sekarang. Nah, banyak sekali di industri-industri itu yang decision making-nya tergantung dengan weather. Perbaikan dermaga pelabuhan di tengah pulau terpencil akan berisiko tinggi di keselamatan kerja kalau dikerjakan di hujan yang lebat, storm, gitu ya. Jadi untuk menjaga supaya pekerjaan tadi itu safe, maka harus menggunakan data prediksi weather tadi. Sudah ada public data, third party ya. Connectivity, AI-based application, analytic, customizable UI, macam-macam ini ada di monitor ya. Di Maximo kita punya namanya Asset Monitor. IBM Maximo Asset Monitor untuk itu. Tapi bagaimana kita bisa feeding data tadi ke connectivity yang ada di situ, IoT platform service. Talian membangun satu konektor namanya OPC konektor.
OPC itu sebenarnya kalau kita belajar IT sudah agak cukup lama dari tahun 2000-an gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mengenal istilah OLE DDE. Kalau sekarang kalau di dunia Microsoft namanya ActiveX. Dulu namanya OLE DDE. O-nya itu OLE DDE, protokol connectivity. Jadi zaman 90-an koneksi antara engine mesin dengan PC itu menggunakan OLE DDE. Jadi OLE DDE ya, seperti kalau kita copy paste sekarang. Jadi seakan-akan masuk ke clipboardnya dikirim lewat jaringan, di sini di paste gitu. Ya, bayangkan seperti itu ya konsepnya protokolnya. Nah, kalian mengembangkan protokol OLE DDE itu platformnya tidak tergantung operating system. Bisa pakai Linux, Unix, di mana IBM Maximo itu berdiri ya. Bahkan sekarang di versi yang baru Maximo itu run on OpenShift. Jadi sudah cluster Kubernetes ya. Jadi sudah modelnya containerized based. Tetap bisa berjalan. Sehingga data-data yang ada di sini, yang legacy application, itu akan masuk ke Maximo application ini. Oke. Nah ini sekedar pengetahuan, ada beberapa macam OPC protokol yang kita kita support. Yang pertama itu OPCDA, data access. Data access itu real time. Real time itu sekarang terjadi, datanya nyampe sekarang. Modelnya adalah subscription. Kalau saya berlangganan koran, sekarang nggak ada lagi ya, maka korannya datang. Jadi penerimanya itu subscribe dulu. Gua subscribe ke data sensor. Data sensornya kalau ada perubahan dikirim ke saya. Itu DA ya. Kecepatannya luar biasa. 1 detik bisa 1000 transaksi. Kalau misalkan datanya itu data temperatur misalnya, data putaran dan sebagainya. Luar biasa cepat. Yang kedua adalah OPC HDA, historical. Banyak juga peralatan-peralatan equipment seperti jam begini ya, yang menyimpan datanya di dalam device-nya itu sendiri. Ya. Koneksinya caranya adalah dengan model HDA, tidak perlu real time. Tetapi kalau kita koneksi dengan IT, nanti akan mentransfer konten yang ada di device ini ke sistem tadi itu, HDA. AE itu isinya alert dan event. Isinya cuma ada error, ada alert, ini konslet, ini bocor, ini trip, gitu ya, event based saja. Yang inisiatif adalah device-nya nih, peralatannya, mengirim sesuatu, event. Ya. Nah kita juga listen atau subscribe ke OPC AE ini. Yang ketiga OPC UA, Unified Architecture. Ini yang UA ini sebenarnya adalah JSON base. Kalau kita programmer di sini pasti mengenal JSON seperti JSON, tidak persis seperti JSON, tapi JSON mulai ada di 2010-an ya, di tahun 2010-an OPC itu sudah bertransformasi menjadi JSON base begitu. Ini supported protokolnya ya. Lalu use case-nya apa? Ini adalah typical use case yang kita tawarkan ke customer. Nomor 1 adalah meter reading, meter based preventive maintenance. Contohnya tadi ya, kalau di pabrik mobil misalkan ada namanya stamping plan. Jadi ada mesin stamping menghantam plat aluminium untuk jadi pintu ya, jedek gitu ya. Nah, mereka itu menurut OM manualnya, Operation and Maintenance Manual, harus diganti olinya gampang aja, setiap 1000 kali pukulan. 1, 2, 3, 4, 1000 harus diganti olinya misalkan, atau 10.000 deh, 10.000 pukul. Nah, kita perlu menghitung ini, 10.000 harus ada workoder untuk mengganti oli gitu kan ya. Kalau tidak pakai integrasi otomasi ini, setiap hari orang akan mencatat di meternya itu. Oh sekarang sudah 500 pukulan, besok datang lagi, ada tambah 100 pukulan, 600 pukulan, dan seterusnya ya. Begitu mendekati pukulannya, mulailah
si warehouse-nya tadi memesan oli gitu. Jadi condition monitoring kalau temperaturnya naik turun gitu ya, lebih panas akan ada work order. Alarm event base yang tadi kalau ada kerusakan akan jadi situ. Ini arsitekturnya, kita ada yang di sini adalah existing infrastruktur, yang ini kontrol sistemnya, yang di sebelah kanan adalah IT-nya ya. Jadi di sini ada di data center kita biasanya, yang di sini biasanya ada di control room-nya. Peralatannya nggak boleh ditemukan. Jaringannya aja nggak nyambung gitu ya. Ini kita switching gitu. Nah, sampel project ya. Satu, kita punya proyek besar alum amonia di Indonesia Timur, beberapa merek di situ. Yang kedua kita punya pembangkit di Jawa Tengah, 2 kali 1000 megawatt. Yang ketiga Soekarno-Hatta ya, kita mengintegrasikan 19 sistem yang ada di sana menjadi dipakai di AOCC, Airport Operation Control Center di sana, integrasikan datanya. Semuanya kan lama-lama semua itu ya. Peralatan package handling system dan sebagainya. Begitu, waktunya sudah habis. Kalau ada keperluan bisa kontak kami. Silakan. Opportunity-nya besar sekali. Saya undang para bisnis partner juga untuk join force dengan kami. Kita bisa di belakang Anda. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Seno. Demikian untuk sesi keempat kita. Dan berikutnya sebelum masuk ke panel discussion, saya ada informasi Bapak dan Ibu, nantinya mohon untuk dapat mengisi feedback form yang untuk QR code-nya Bapak Ibu bisa akses nantinya berada di area foyer ya. Silakan untuk diisi dan dilengkapi karena tentunya feedback form ini akan sangat membantu sekali bagi tim kami ke depannya agar dapat tentunya memberikan event ataupun juga solusi-solusi terbaik sesuai dengan ekspektasi Bapak dan Ibu. Dan nanti setelah mengisi feedback form-nya, jangan lupa untuk di screenshot Bapak Ibu karena nanti bisa ditukarkan dengan souvenir menarik di akhir acara di meja registrasi. Jadi silahkan nantinya untuk di scan dan di situ sudah ada pilihan juga, ada informasinya juga. Ini untuk feedback form track 3 ya Bapak Ibu ya, karena kita saat ini berada di track 3. Jadi mohon mengisinya juga nanti atau scan-nya sesuai dengan tracknya masing-masing. Dan baik, kita akan lanjutkan untuk panel discussion dan di sesi ini silakan apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait dari materi yang telah dibawakan oleh para presenter kami hari ini, Bapak Ibu bisa sampaikan di sini dan kita akan berdiskusi bersama walaupun kita harus memaksimalkan waktunya ya. Hanya 20 menit tapi semoga ini bisa maksimal ya. Dan baik, untuk itu saya akan langsung saja kembali mengundang Ibu Anissa Arifah selaku Business Development for IBM Software PT Astra Grafia Information Technology. Mohon untuk dapat kembali bergabung dan kemudian saya undang juga Bapak Arifin Ritonga selaku Pre-Sales Engineer PT Infracom Technology, Bapak Hermanto selaku Managing Consultant Pre-Sales IBS PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma, serta Bapak Seno Hardianto selaku CEO PT Talian Info Dinamika. Dan tidak lupa tentunya untuk moderator di sesi ini saya undang Bapak Wahyudi Alamsyah selaku Brand Partner Specialist Automation IBM Indonesia. Kita berikan aplaus yang meriah. Kita undang untuk para presenter dan juga tentunya moderator di sesi ini, dan silahkan sekali lagi Bapak dan Ibu, ini adalah waktunya Anda untuk bisa berdiskusi lebih dalam lagi terkait tadi tema-tema yang telah dibawakan oleh para presenter kami di sini. Dan saya serahkan untuk moderator, silakan Pak Wahyudi. Tes. Tes 1. Oh ya. Baik. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan semuanya ya. Kita akan akan cepat aja ya untuk panel diskusi kali ini. Nah, mungkin saya akan mulai dengan dari Pak Seno ya. Ya, tadi sudah menyampaikan automation menggunakan Maximo ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit kalau untuk open platform communication tadi ya, dari Talian ya Pak ya. Nah, itu kira-kira berapa banyak sih customer yang sudah menggunakan platform itu?
Oke, Silakan, Pak. baik, terima kasih Pak Odi. Yang sekarang customer yang sudah menggunakan itu ada, kalau name customer ada 5 name customer. Sistem yang terkoneksi ada sekitar 80-an sistem yang terkoneksi. Jadi kan satu customer bisa mengkoneksi ke multiple sistem yang berbeda-beda, 80 ke connection ke server masing-masing. Baik. Apakah itu untuk industri tertentu atau bisa banyak industri, Pak? Multiple industri Pak, yang penting di situ misalkan Bapak Ibu mengenali ada control system, ada PLC gitu ya, ada yang mengautomate dari sisi fisiknya untuk gerakan mesin, gerakan pompa macam-macam, itu industri yang kita tuju di situ. Baik. Mungkin sedikit lagi ya Pak ya, kalau mengenai setelah kita automate, apakah bagaimana kita cara untuk melakukan penekanan terhadap biaya maintenance-nya gitu ya Pak? Oh, good questions Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bisa tahu akan sakit, kita bisa mencegah sakitnya itu. Biaya pengobatan sakit, misalkan kita ya jatuh sakit, diobati, itu jauh lebih mahal daripada kalau kita mencegah. Kalau kita sudah mau mulai batuk-batuk dan minum vitamin, itu lebih murah daripada kalau kita sakit dulu, periksa ke dokter, beli obat. Sama seperti di equipment peralatan. Kalau kita bisa mempredik dulu, mencegah kerusakan, itu akan jauh lebih besar manfaatnya daripada rusak dan diperbaiki. Nah, preventive maintenance dan macam-macam itu akan bisa ditingkatkan menjadi prediktif kalau kita bisa mendengarkan sensor-sensornya. Integrasi antara OT dengan IT bisa meningkatkan kemampuan kita untuk memprediksi failure tadi. Dengan memprediksi failure, tentu saja biaya akan turun signifikan. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau sudah sakit harus pakai obatnya ya Pak ya. Jadi seperti kata Bu Cincin tadi, apoteknya bisa apa aja, tapi obatnya IBM ya Pak ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih Pak Seno. Saya mungkin ke Mas Hermanto. Siap. Ya, Mas Hermanto. Mungkin pertanyaan saya buat Mas Hermanto gini, dari suatu perusahaan nih, jika mereka mau mengukur suatu bisnis proses mereka ya, performance dari bisnis proses mereka itu, gimana sih caranya untuk mengukur gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Wahyudi. Jadi untuk mengukur bisnis performance, pertama itu dibutuhkan data sudah pasti. Ya. Data dari bisnis proses yang dimiliki suatu perusahaan gitu ya. Mulai dari start sampai endingnya. Nah itu yang harus kita collect, lalu kita analisa, kita olah, menghasilkan KPI, terlihat nanti. Indexingnya kan terlihat tuh, bisnis performance-nya seperti apa per masing-masing role atau step-step poin-poin dalam bisnis proses. Yep. Seperti itu. Baik. Terus kemudian juga tadi Mas Hermanto juga sempat menyampaikan bahwa ada RPA ya, Betul. Robotic Process Automation ya, Iya. yang membuat manual proses menjadi automate. Iya. Nah, dengan adanya automation ini pertanyaan agak ekstrim sedikit ya. Siap. Kalau sudah di automate, apakah jadinya perusahaan perlu melakukan PHK atau memberhentikan karyawan karena udah nggak perlu lagi kan? Iya, betul. Nah ini good question. Jadi RPA itu bukan untuk mereplace atau mereduce tenaga kerja, tetapi fungsinya mendukung operasional perusahaan. Artinya gini, resource yang selama ini melakukan pekerjaan yang rutin, tiap hari loadnya banyak gitu, yang tidak memerlukan spesifik expert lah ya, keahlian khusus, itu bisa kita replace dengan robot. Pertama lebih efektif, lebih efisien. Kedua, tadi mungkin sempat tidak tersebut, tenaga yang selama ini dibutuhkan itu bisa kita train untuk melakukan pekerjaan yang lebih valuable. Gitu loh. Jadi enggak melakukan pekerjaan yang hanya itu aja gitu. Istilahnya di replace pun mudah gitu. Nah kita nggak mau gitu, kita mau mendevelop tenaga kita sendiri, resource kita. Demikian Pak. Kira-kira. Baik. Jadi bukan artinya kita memberhentikan, tapi kita melakukan shifting ya. Betul. Jadi dari yang
low value punya pekerjaan menjadi high value punya pekerjaan, Persis. which is Betul. di mana itu harus memerlukan orang yang untuk melakukan decision. Oke, baik. Terima kasih Mas Hermanto. Sama-sama. Kemudian saya mungkin ke Mbak Anissa. Ya. Mbak Anissa, tadi integration ya Mbak Anissa ya. Kalau kita bicara integration bagi customer atau bagi klien, gimana sih mereka mau untuk melakukan memulai ya suatu integration itu di dalam corporate mereka ya. Ya, mungkin kalau misalkan bagi suatu perusahaan gitu ya, mungkin akan ada kebingungan di awal bagaimana sih caranya kita memulai atau dari mana sih kita harus memulai suatu integrasi tersebut. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan itu adalah tujuan dari bisnis ya, bisnis objektifnya. Apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diintegrasikan dan apa yang ingin dilihat dari integrasi tersebut. Nah, dari situ mungkin akan terlihat step-stepnya harus mulai dari mana sih integrasi ini, apakah harus mulai dari tadi yang saya bawakan App Connect atau mungkin dari API-nya sendiri atau mulai dari mungkin API-nya sudah terimplementasi gitu, jadi harus ada next step-nya lagi seperti itu. Jadi mulai mengurai ujung benangnya harus ditemukan itu yang mungkin harus diperhatikan oleh perusahaan. Dan sebagai bisnis partner IBM pun kami sebenarnya bisa membantu untuk mengadvise dari mana perusahaan Bapak Ibu harus memulai journey integrasi seperti itu. Jadi nanti kita observasi dulu ya, terus Betul. kemudian kita get the information ya, nanti mau integrasinya seperti apa dan lebih terarah jadinya. Lebih terarah. Oke, baik. Terus kemudian satu pertanyaan lagi mungkin, kalau jangka pendek dan jangka panjangnya jika perusahaan tidak melakukan integrasi, apa sih impact-nya? Ya, mungkin kita mulai dari jangka pendek dulu. Jika tidak memulai integrasi gitu ya, pastinya automation yang atau aplikasi-aplikasi yang sudah diimplementasi itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Karena tidak akan bisa menghasilkan business value atau insight-insight yang berguna bagi perusahaan. Bayangkan saja jika data-datanya itu tersebar luas di mana-mana di berbagai database gitu. Misalnya ada beberapa database yang digunakan oleh perusahaan dan tidak bisa terintegrasi menjadi satu, maka tidak akan ada informasi atau insight yang useful untuk bisa digunakan bagi kelangsungan perusahaan. Itu mungkin jangka pendeknya, dan ada mungkin beberapa proses-proses yang harus dilakukan secara manual sehingga riskan akan terjadinya human error. Namun untuk jangka panjangnya, lebih panjangnya lagi itu adalah tidak bisanya perusahaan dalam bersaing dengan market, karena kita tahu bahwa perusahaan sekarang sudah menjalankan proyek digital transformasi yang mana di situ pasti akan ada dibutuhkan integrasi. Maka jika ingin bersaing di market maka harus ada integrasi juga. Baik, gitu. baik. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi kita tahu ya, semua aplikasi sekarang mencoba untuk melakukan integrasi baik ke banking, payment industry, ke logistik, dan mungkin insurance dan lain-lain. Ya, jadi memang itu sudah menjadi tuntutan environment teknologi sekarang. Ya. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Nah, mungkin ke Mas Arifin. Ya, Mas Arifin. Mas Arifin, tadi kita bicara banyak AI Ops ya Mas ya. Terus kemudian juga kaitannya dengan IT operation ya, juga kita sebut mungkin IT automation ya Mas ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu, seberapa pentingkah suatu perusahaan itu harus memanage atau melakukan IT automation itu sendiri? Oke, siap. Saya pikir tadi nggak ada pertanyaan buat saya ya. Oke, kalau menurut saya sangat krusial ya. Seperti tadi kata Pak Setiaji dan Bu Cincin ya, everyone is going digital. Saya mau kasih gambaran, per Agustus kemarin ya, tahun ini sudah 11.200 kantor cabang bank yang ditutup gitu. Artinya apa? Artinya mereka mau going digital gitu. Jadi interaksi antara organisasi atau perusahaan dengan customernya itu melalui aplikasi yang mereka akses. Bagaimana quality of service aplikasi ini, itu akan menggambarkan reputasi perusahaan tersebut di mata customernya gitu.
Jadi kalau selama ini kita anggap bahwa monitoring itu cuma pelengkap gitu, sekarang enggak lagi gitu. Karena sangat penting untuk menjaga quality of service aplikasi ini di depan customer agar reputasi perusahaannya juga lebih baik. Reputasi perusahaan lebih baik, maka bisnisnya bisa lebih berkembang gitu. Jadi untuk satu perusahaan bisa berkembang, menjaga bisnisnya, dia sangat krusial kalau menurut saya mempunyai tools monitoring yang baik seperti itu. Betul, betul. Ya. Termasuk tadi mengurangi MTTR, MTTD tadi ya Mas ya? Ya benar. Ya. Contoh ya, saya banyak dengan customer banking ya. Misalnya ada aplikasi banking nggak bisa diakses beberapa jam gitu. Itu nanti sampai beberapa bulan orang akan ingat gitu. Mungkin menjadi meme atau mungkin bercandaan gitu. Jadi reputasi perusahaan itu sangat tergambar sekarang dengan quality of service aplikasinya. Gitu. Yap, setuju sekali Mas. Jadi kalau ada aplikasi yang mungkin sudah kita go live, terus kemudian customer-nya mulai mengakses, kadang-kadang bisa diakses, kadang-kadang nggak bisa diakses, which is operation-nya terganggu, maka kemungkinan besar nanti customer bisa pindah. Ya, betul benar. Ya Mas ya? Ya, setuju. Ya. Jadi operation terhadap aplikasi atau operation terhadap infrastruktur kita itu sangat penting sekali. Ya untuk kita jaga biar selama bisnis kita berjalan, artinya kita harus manage. Betul ya Mas ya? Ya, baik. setuju. Terima kasih Mas Arifin. Mungkin kita sudah di ujung ini panel diskusi. Saya mungkin boleh minta closing statement dari Mas Hermanto dulu, silakan. Ada closing statementnya, silakan. Oke, terima kasih Mas Wahyudi. Jadi terkait automation ini memang sudah diprediksi dari sekitar 3 tahun lalu akan menjadi trending di beberapa tahun ke depan gitu ya. Salah satu dimulai dari tahun lalu. Jadi kami dari Telkom Sigma siap membantu, mengawal Bapak Ibu sekalian untuk bertransformasi menuju full automation proses, business process automation. Mungkin demikian yang saya sampaikan Mas Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hermanto. Silakan Mbak Anissa closing statementnya. Ya, mungkin kembali lagi mengutip dari apa kata Forbes pada tahun 2019 bahwa 70% proyek digital transformasi itu fail hanya karena lack of integration system gitu ya, atau kurangnya strategi integrasi yang baik antar aplikasi. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk memperhatikan kembali apakah integrasi tersebut bisa memaksimalkan proyek digital transformation khususnya automation atau business automation di perusahaan Bapak Ibu, dan kami selaku dari Astagrafia Information Technology pun bisa membantu Bapak Ibu untuk mengarahkan integrasi tersebut agar bisa lebih maksimal. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada booth-nya di depan ya. Iya, betul sekali. Ya. Oke, silakan Mas Arifin. Oke, siap. Pertama adalah value satu perusahaan itu sangat ditentukan dengan perspektif customer terhadap quality of service aplikasinya. Yang kedua, AIOps is a must gitu. Untuk menjaga quality of service aplikasi kita, mau tidak mau kita harus mengadopsi teknologi AIOps karena dunia IT semakin kompleks dan pekerjaan-pekerjaan yang kalau tetap kita lakukan dengan cara yang lama itu tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan lain seperti itu. Nah, ICT siap membantu kita semua di sini untuk journey tersebut. Kami ada di ujung, nanti kita bisa diskus. Terima kasih Mas Arifin. Silakan Pak Seno. Oke, giliran saya Pak Yudi. Baik, sesuai dengan topik ke event hari ini, dunia berubah ya, changing. Kita perlu leading the change ya, tidak tergerus dengan perubahan. Kita harus bisa leading itu, bisa di atas perubahannya, riding the wave of changes. Kita mesti sama-sama membuka diri, tidak hanya berkutit di IT department saja, ICT department ataupun apa namanya. Tengok departemen-departemen lain, operations, mesin, engine, dan kita bisa menggunakan automation tadi itu beyond the boundary of IT, dari operation dan sebagainya, dan itu akan membawa manfaat yang luar biasa buat perusahaan, tidak hanya IT department saja, tidak hanya programmer saja, tetapi ke profitability dari company. Kalau kita mau diskusi lebih lanjut,
happy sampai jam 12 malam kita bisa diskusi terus ya. Asal Makasih, Pak tahan Adi. ya Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Seno, Mas Arifin, Mbak Anissa, Mas Hermanto. Ya, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Untuk menutup sesi ini kita akan berfoto bersama. Silakan Bapak-bapak untuk berdiri. Kita akan abadikan momen ini. Dan Bapak Ibu, para peserta mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak membuka sesi tanya jawab di sini. Tapi mungkin apabila memang ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu nanti dapat mengunjungi dari setiap booth para partner kami yang ada di track 3 ini ya. Baik untuk Ibu Anissa, ini berada di booth PT Astra Grafia Information Technology. Silakan untuk diabadikan. Ya, ada di tengah sini kameranya Bapak, boleh lihat ke tengah, silakan. Dan kemudian untuk Bapak Arifin berada di PT Infracom Technology dan Bapak Hermanto ini di PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma. Kemudian Bapak Seno berada di PT Talian Info Dinamika ya. Jadi silakan nantinya untuk diskusi lebih lanjut lagi apabila mungkin tadi ada pertanyaan dan kita mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu tadi tidak bisa kita membuka kesempatan Bapak Ibu untuk bisa bertanya di sesi ini, tapi saya yakin nanti Bapak Ibu bisa lebih kupas tuntas lagi, lebih dalam lagi pembahasannya apabila mungkin bisa mengunjungi dari setiap booth-nya. Ya, kita abadikan dulu momen spesial ini dan mungkin kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Ibu Anissa Arifa, kemudian Bapak Arifin Ritonga dan Bapak Hermanto serta Bapak Seno Hardianto serta tidak lupa tentunya untuk moderator kita Bapak Wahyudi Alamsyah, Brand Partner Specialist Automation IBM Indonesia. Terima kasih banyak. Silakan untuk dapat kembali ke tempat duduknya dan berikutnya kembali saya mengingatkan